Hai teman pemilih, selamat datang di channel YouTube KPU Kabupaten Pasaman di acara podcast edisi kedua bersama Yoli Ardi sebagai host. Teman pemilih, tema kali ini kita akan mengangkat tentang pencalonan. Bersama saya telah hadir Ketua Divisi Teknis KPU Kabupaten Pasaman, Bapak Dr. Yuli Yusran SAG MSI. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah baik, sehat walafiat. Iya Pak, saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bapak terkait dengan divisi yang Bapak gaungi di tahapan pencalonan ini. Di tahapan pencalonan ini berapa partai yang mendaftar bakal calonnya di anggota DPRD Kabupaten Pasaman ke KPU Kabupaten Pasaman Pak? Ya, secara nasional kan kita punya partai politik 18, 18 partai politik secara nasional, kemudian 6 partai politik lokal Aceh. Ya. Di Kabupaten Pasaman dari 18 partai politik secara nasional itu ada 15 partai politik yang mendaftarkan bakal calonnya ke KPU Kabupaten Pasaman. Dari 15 partai politik yang mengajukan bakal calonnya ke KPU Kabupaten Pasaman, berapa bakal calon yang memenuhi syarat? Ya, yang mendaftarkan itu adalah 15 partai politik dan calon yang didaftarkan sebanyak 464 ya. Iya. Dan kita sudah melakukan verifikasi administrasi, melakukan pengecekan terhadap kelengkapan dokumen Iya. bakal calon dan keabsahannya. Nah, pada vermin awal atau pada verifikasi administrasi awal hanya ada 62 calon yang memenuhi syarat. Sisanya 400 berapa? 402 ya. 402 itu kategori TMS atau tidak memenuhi syarat. Di tahapan pencalonan saat ini kan sudah memasuki pengumuman DCS Pak. Ya. Apakah ada tanggapan atau masukan dari masyarakat terhadap daftar calon sementara ini Pak? Ya, jadi DCS itu sudah kita umumkan di media massa, baik elektronik maupun cetak ya. Selama 5 hari, tanggal 19 Agustus sampai tanggal 23 Agustus 2023, dan masyarakat diberikan ruang untuk memberikan tanggapan dari tanggal 19 Agustus sampai tanggal 28 Agustus. Sudah lewat ya. Sudah lewat. Sekarang sudah tanggal 1, 3 hari yang lalu. Setelah tanggapan masyarakat ini, apa tahapan selanjutnya Pak tentang pencalonan ini? Ya, sebelumnya Iya. dari rentang waktu 19 Agustus sampai tanggal 28 Agustus itu tidak ada tanggapan masyarakat terkait dengan daftar calon yang sudah diumumkan. Iya. Daftar calon sementara yang sudah diumumkan oleh KPU Kabupaten Pasaman. Kemudian setelah tanggapan masyarakat, karena tidak ada tanggapan, tentu tidak kita klarifikasi lagi. Kita menganggap bahwa daftar calon yang sudah kita umumkan itu sudah memenuhi syarat, ya sudah memenuhi syarat sebagaimana hasil verifikasi administrasi itu. Maka kita akan masuk pada tahap pencermatan DCT lagi. Nah, sebelum difinalkan, sebelum ditetapkan DCT itu pada tanggal 3 November ya 2024 Ya. 2023. Iya. Maka kita mencermati lagi tentang daftar DCS ini untuk kita jadikan sebagai rancangan DCT atau daftar calon tetap. Pada pencermatan DCT ini apa saja yang bisa dilakukan oleh partai politik? Ya, pada masa pencermatan DCT ini adalah kesempatan terakhir bagi partai politik untuk melakukan pencermatan ulang terkait dengan apakah seluruh dokumen yang disampaikan sudah benar-benar sah dan sudah lengkap. Kemudian apakah calon-calon yang disampaikan atau yang didaftarkan sudah fix ya. Karena ini ada kesempatan terakhir, apakah partai ingin melengkapi dokumen, apakah partai ingin merubah nomor urut, apakah partai ingin mengganti calon, atau apakah partai misalnya ingin pindah dapil, memindah dapilkan salah satu calonnya, atau bahkan boleh ya, masih diberi ruang kesempatan untuk partai politik untuk misalnya calonnya itu didaftarkan pada jenjang legislatif yang lebih tinggi. Misalnya didaftarkan sekarang di tingkat kabupaten, kemudian
didaftarkan kembali untuk tingkat provinsi. Jadi boleh, masih bisa terbuka ruang untuk mendaftarkan kepada tingkat yang lebih tinggi. Oh itu Pak ya. Oh jadi yang satu lagi Pak terkait dengan persyaratan pencalon ini yang status khusus Pak seperti PNS, TNI Polri, Polri ya, Negari, BAMUS dan perangkat negari lainnya Pak. Kapan terakhir persyaratan itu diserahkan Pak? Seperti SK pemberhentiannya. Ya. Jadi sesuai dengan PKPU 10 tahun 2023, Ya. memang ada status khusus terkait dengan pekerjaan-pekerjaan tertentu yang mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif harus berhenti ya. Dan pada masa pendaftaran sudah harus menyampaikan surat pengunduran diri. Ya. SK pemberhentiannya itu harus sudah disampaikan ke KPU tanggal 3 Oktober. SK pemberhentiannya itu sudah harus disampaikan paling lambat tanggal 3 Oktober 2023. Jadi 1 bulan sebelum penetapan DCT tanggal 3 November 2023 sudah harus menyerahkan SK pemberhentiannya ke KPU. Kalau misalnya lewat tanggal 3 KPU belum menerima SK pemberhentian, maka yang bersangkutan diberikan status TMS. TMS, ya. Sekarang misalnya MS Ya. karena sudah menyampaikan surat pengunduran dirinya, tetapi kalau sampai pada tanggal 3 Oktober belum menyampaikan SK pemberhentiannya, maka otomatis yang bersangkutan berubah status dari MS ke TMS. Ya. Kapan diumumkan DCT ini Pak? DCT akan diumumkan tanggal 4 November 4 November Pak ya. 2023. Berarti setelah DCT diumumkan nih, apakah masih bisa dilakukan perbaikan dokumen atau penggantian calon? Tidak, jadi sudah final. Ketika DCT sudah diumumkan, maka tidak lagi ada perubahan, baik nomor urut atau mengganti atau pindah dapil dan sebagainya. Jadi sudah tetap. Terhadap bakal calon yang meninggal dunia Pak setelah ditetapkan CT. Setelah termasuk yang meninggal dunia tidak bisa lagi diganti. Ya. Dari regulasi yang kita terima sekarang tentang pencalonan ini, setelah ditetapkan DCT, sudah diumumkan DCT, maka tidak ada lagi perubahan daftar calon, termasuk karena meninggal dunia. Jadi tidak diganti lagi. Tapi yang meninggal itu dicoret, artinya tidak dipilih karena sudah meninggal dunia, tetapi tidak bisa lagi diganti. Oke Pak, sudah sampai kita di akhir acara ini Pak. Sebagai closing statement Bapak. Ya, kita tentu berharap ya pemilu ini adalah kerja bersama, tidak bisa selesai dengan KPU saja ya. KPU hanya penyelenggara, lembaga yang melayani stakeholder dalam keperluan-keperluan pemilu ini. Tentu kita meminta atau berharap secara sungguh-sungguh masyarakat juga aktif, stakeholder juga aktif, berperan aktif untuk mensukseskan pemilu yang akan kita laksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 yang akan datang. Mudah-mudahan kita menghasilkan pemimpin-pemimpin, dewan-dewan perwakilan yang lebih baik, sehingga kehidupan masyarakat kita khususnya di Kabupaten Pasaman akan lebih baik ke depan. Oke Pak. Oke Pak. Terima kasih Pak telah hadir di acara podcast kedua ini Pak. Siap. Dan teman pemilih, jangan lupa bagi teman pemilih untuk datang ke TPS di tanggal 14 Februari 2024 untuk menyalurkan hak pilihnya. Para teman pemilih diharapkan untuk dapat mengikuti selalu YouTube KPU Kabupaten Pasaman dan media sosial lainnya untuk men-share, komen, dan subscribe. Saya Yoli Ardi menutup podcast ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.